Rumah di Purwakarta ambruk karena pergeseran tanah. Di Sukabumi, lansia pingsan berdesakan antre dapatkan sembako murah. Terlilit pinjaman online, pelaku di Kabupaten Bandung Barat nekat bobol ATM. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Ninda Destiani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Sebuah rumah 2 lantai di perumahan Dian Anjar, Purwakarta ambruk akibat pergeseran tanah dampak intensitas hujan yang tinggi. Selain rumah, pasar dadakan di lokasi tersebut juga rusak. Inilah detik-detik sebuah rumah warga di perumahan Dian Anyar, Purwakarta, Jawa Barat ambruk pada Selasa sore kemarin. Hujan deras yang turun sejak Selasa pagi menimbulkan pergeseran tanah yang cukup rawan. Tidak hanya rumah, pasar dadakan yang ada di Perum itu juga ikut terdampak. Menurut Camat Kecamatan Purwakarta, Aan, pergeseran tanah sudah terjadi sejak hari Minggu. Bahkan warga yang menempati rumah telah diimbau untuk segera mengosongkan rumah. Pemerintah daerah rencananya akan mengevakuasi sejumlah kepala keluarga yang rumahnya berpotensi terdampak pergeseran tanah. Pihak BPBD juga telah memasang garis pembatas di lokasi pergeseran tanah karena dinilai masih berbahaya bagi warga. RT 8, RW 12 Dian Anyar, dan sejak hari Minggu memang ini sudah ada pergeseran tanah. Kan kemudian kita bersama dengan Pak RW, Bangka, dan juga sempat menghimbau waktu itu, ya kan, ini tempat yang kosong ini adalah pasar lingkungan yang ada di perumahan ini. Ada beberapa dagang itu yang sekarang sudah dikosongkan ini. Pada hari Minggu ini belum seperti ini, ya kan? Nah, sekarang ini sudah turun hampir 1 meter. Nah, kemudian disusul lagi yang kemarin itu dianggap nggak terlalu berbahaya. Sekarang rumah yang sebelah itu ternyata lebih cepat pergerakannya dan sampai rumah itu runtuh seperti itu, Pak. Berdesakan karena ingin mendapatkan kupon pangan murah di kantor pos Sukabumi, seorang lansia pingsan saat mengantre. Diduga lansia tersebut pingsan karena mengalami kelelahan. Warga di kota Sukabumi rela berdesak-desakan untuk mendapatkan sembako yang dijual murah dalam operasi pasar bersubsidi Ramadan di kantor pos kota Sukabumi, Jawa Barat. Warga yang didominasi oleh ibu-ibu dan lansia ini rela antri berjam-jam agar bisa membeli paket sembako dengan harga Rp70.000 yang berisi beras 5 kg, minyak goreng 2 liter, gula 1 kg, dan tepung 1 kg. Antusias warga ini membuat antrian saling berdesakan hingga seorang wanita lansia pingsan. Diduga kelelahan saat mengantri sembako murah. Kita mengecek tanda vital pasien, kemudian memberikan terapi oksigen untuk memberikan rasa nyaman terhadap pasien, terutama pasiennya ini adalah lansia. Akibat banyaknya warga yang mengantre pangan murah ini, banyak warga yang tidak mendapatkan kupon dan merasa kecewa karena telah mengantri lama. Warga berharap pembagian kupon pangan ini bisa lebih merata. Bawa KTP, 1 paket KTP, fotokopi, pula dari sana harus bawa KTP berwarna. Sedangkan KTP berwarna setengah 6 ada yang buka.
semua jadi balik lagi nyari fotokopi. Udah sampai ke fotokopi dapat. Sekarang udah antri sampai ke pendopo kan enggak kecewa habis katanya. Ini kan nggak bakal ada 1.000 enggak. Penyelenggara operasi pasar bersubsidi Kota Sukabumi berjanji akan melakukan evaluasi untuk operasi pasar selanjutnya. Kayaknya kurang koordinasinya sama pihak keamanan sih ya Pak ya. Kayaknya ke bagian keamanannya kayaknya besok kita harus intens lagi, maksudnya ke bagian keamanan untuk mengatur masyarakat gitu. Padahal kan sebenarnya bisa diwakilkan ya, maksudnya bisa dikolektifkan sama RT-nya kah, apa sama lurahnya kah gitu. Jadi KTP-nya lurah yang megang, nanti bagiannya di luar mungkin kan lurahnya. Jadi ngantri nggak akan banyak kayak gini. PT Bulog melalui Pos Indonesia menyediakan 3.000 paket sembako yang akan didistribusikan kepada warga Kota Sukabumi selama 3 hari ke depan. Andris Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Apa-apa, Bu. Terlilit pinjaman online akibat judi online, seorang pria nekat membobol ATM di gerai minimarket di kawasan Sersan Bajuri, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dengan membawa airsoft gun, pelaku menyekap serta menganiaya karyawan minimarket. Inilah detik-detik proses penangkapan pelaku DSP yang nekat membobol ATM di gerai minimarket di kawasan Sersan Bajuri, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada hari Rabu 13 Maret lalu. Upaya pelaku gagal setelah karyawan melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi dan tak butuh waktu lama, pelaku berhasil diamankan sebelum melarikan diri. Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengatakan sebelum melakukan aksinya, pelaku menggunakan senjata api airsoft gun, menyekap 2 orang karyawan minimarket di dalam gudang. Setelah menodongkan juga memukul para pegawai ini, sehingga ada salah seorang pegawai yang terluka ya, kemudian disekap di gudang. Tersangka nekat melakukan aksinya demi melunasi hutang pinjaman online untuk bermain judi online sebesar 200 juta rupiah. Terlilit hutang apa? Pinjol. Hah? Pinjol. Berapa, Pak? 200 lebih, Pak. Hah? Dipakai buat apa? Pakai judi, Pak. Hah? Judi online, Pak. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 365 dan 363 junto pasal 53 KUH Pidana tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman 15 tahun penjara. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Cimahi, Jawa Barat. Polisi tangkap 5 anggota geng bermotor pelaku utama penganiayaan terhadap seorang juru parkir di salah satu minimarket di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang terjadi beberapa waktu lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas, para pelaku tega menganiaya korban hingga meninggal dunia lantaran tersinggung oleh perilaku korban. Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung berhasil menangkap pelaku utama penganiayaan terhadap juru parkir di sebuah minimarket di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat hingga meninggal dunia. Total, petugas mengamankan sebanyak 21 orang yang mana 5 diantaranya adalah pelaku utama. Dapat kami informasikan, kami sampaikan kepada masyarakat terkait kasus kekerasan di muka umum yang terjadi di sebuah mart di Cimaung. Kami Polresta Bandung, Satuan Reserse Kriminal, Resmob, dan Polsek ini terus melakukan penyelidikan. Tadi malam tim mengamankan 10 orang di Garut. Dari hasil pendalaman sementara
ini berhasil diamankan beberapa pelaku utama yang saat kejadian ikut melakukan bersama-sama melakukan kekerasan sehingga korban meninggal dunia. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku kini harus mendekam di balik jeruji besi Mapolresta Bandung. Nova Rabani, Kompas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saudara, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengeluarkan rilis yang dikirim melalui pesan singkat kepada media. Dan berikut ini rilis yang disampaikan Ridwan Kamil. Rilis ini dikirimkan melalui pesan singkat kepada jurnalis dengan diakhiri tanda tangan Ridwan Kamil sebagai tanda rilis resmi. Terdapat 5 poin yang disampaikan Ridwan Kamil di dalamnya. Yang pertama, ia menyebutkan dalam kondisi sehat dan sedang tak banyak mengunggah update kegiatan dirinya di media sosial sejak awal tahun. Kedua, ia menyebutkan telah mendengar kabar kasus markup dana iklan BJB dari media. Ketiga, ia menegaskan tak mengetahui terkait masalah ini, lantaran meski sebagai gubernur, dirinya juga menjabat sebagai ex officio di BUMD. Perihal urusan BUMD, biasanya ia mendapatkan laporan dari Kepala Biro BUMD atau komisaris terkait sebagai perwakilan gubernur. Ia juga mengklaim tak pernah mendapatkan laporan terkait masalah ini sehingga tidak mengetahui masalah yang terjadi. Selanjutnya poin keempat, dalam rilis tersebut ia menyebutkan bahwa konten yang terhapus dari media sosialnya bukanlah kesengajaan. Dan terakhir, ia menegaskan tak ada uang atau deposito yang disita KPK pada penggeledahan yang dilakukan KPK di rumahnya beberapa waktu lalu. Pasca penggeledahan di rumahnya oleh KPK, 10 Maret lalu, Ridwan Kamil belum muncul secara langsung untuk memberikan pernyataan. Pada rilis sebelumnya, ia menyebutkan menghormati KPK dan tak ingin mendahului KPK dalam memberikan pernyataan. Kuliner unik khas yang selalu diburu saat bulan puasa. Informasi menarik lainnya akan hadir setelah jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Jawa Barat menggelar jurnalis nyantri di Pondok Pesantren 110 Manbaul Huda, Kota Bandung. Pada kegiatan tersebut, para jurnalis memberikan pelatihan jurnalistik bagi para santri yang diharapkan dapat menyebarkan informasi yang benar, akurat, dan lengkap. Bertempat di Pondok Pesantren 110 Manbaul Huda, Kota Bandung, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Jawa Barat menggelar jurnalis nyantri dengan mengangkat tema jurnalisme pesantren suara kebenaran di era digital. Jurnalis nyantri yang keempat ini tak jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Berbagai kegiatan mulai dari pelatihan jurnalistik bagi para santri, mengikuti kegiatan yang biasa dilakukan para santri, serta pemberian santunan bagi pengurus masjid. Mengutamakan Thawabul Ilmi bahwa di bulan Ramadan Thawabul Ilmi harapannya bisa menjadi nilai keberkahan yang lebih besar, di mana kita sebagai jurnalis bisa memberikan atau mentransfer ilmu kita sebagai jurnalis untuk mereka, teman-teman santri. Pada momen tersebut, IJTI Jawa Barat memberikan santunan bagi 30 orang pengurus masjid atau marbot se-Bandung Raya yang telah bekerja keras menjaga kebersihan dan kenyamanan jamaah saat beribadah. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ada satu kuliner unik khas yang selalu diburu saat bulan puasa. Makanan sederhana dengan rasa manis dan gurih ini selalu dijadikan kudapan berbuka puasa alias takjil. Inilah rumah produksi botok roti milik Iming di Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon.
Menjelang fajar tiba, lebih dari 20 ibu rumah tangga mulai memadati rumah produksi ini. Mereka bertugas untuk memasukkan membuat cetakan atau bungkus yang berbahan dasar daun pisang yang dikirim dari Bandung, Cianjur, dan lainnya. Di ruang lainnya, mereka meracik adonan dengan menu botok roti polos, botok roti campur pisang, botok roti kacang hijau, botok roti kelapa, botok roti ubi, dan botok roti agar dan lalu dikukus. Muhaimin Toha alias Iming, pemilik rumah produksi botok roti, menyebut permintaan botok roti meningkat 300% dari 1.000 bungkus di bulan puasa meningkat hingga lebih dari 3.000 bungkus dalam satu hari. Antara 3.000 sampai 4.000 bungkus. Itu untuk hari biasa? Untuk momen bulan puasanya aja. Kalau hari biasa kita paling 1.000, 1.200, 1.500. Proses pembuatan botok roti yang menggunakan bahan alami membuat rasa kudapan ini istimewa. Manis, gurih, serta kandungan gizi lainnya. Sangat diburu untuk menu berbuka puasa atau takjil. Puasa itu seringnya banyak botok roti. Nah, untuk isiannya, variannya ini ada roti, kemudian ada pisang, ada gula merah, santan, terus dikukus. Nah, biasanya saya beli ini untuk takjil karena rasanya manis, gurih, dan enak. Kulineri kearifan lokal yang namanya botok roti. Ya, ini satu klaster yang berada di daerah Weru. Ya, yaitu di wilayah binaan kantor BRI unit Weru, yang mana Pak Muhaimin Toha atau panggilan akrabnya ini yaitu Pak Iming, beliau ini sudah menjalani usaha ini kurang lebih 20 tahun. Dari usahanya ini, Muhaimin Toha alias Iming mampu menghidupkan ekosistem perekonomian dan menggerakkan serta membantu putaran ekonomi 60 rumah tangga. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Informasi seputar olahraga akan segera hadir. Tetaplah di Kompas Jabar. Seluruh pemain timnas Indonesia yang dipanggil untuk laga melawan Australia telah tiba di Sydney. Mereka siap bertanding melawan tuan rumah pada Kamis mendatang. Ragnar Oratmangun menjadi pemain terakhir asuhan Patrick Kluivert yang tiba di Australia. Kedatangan Ragnar menutup seluruh skuad yang sudah tiba lebih dahulu di Australia. Pemain timnas telah berada di Australia secara bertahap, mulai dari tanggal 16 Maret hingga 18 Maret 2025. Skuad anak asuh Patrick Kluivert menggelar latihan di lapangan setelah sebelumnya mengikuti latihan ringan di pusat kebugaran. Tampak dalam video ada penjaga gawang timnas Martin Paes, bek Jordi Amat, Shane Patenama, Ramadan Sananta, hingga Rafael Struijk. Latihan perdana digelar sebelum timnas menggelar official training sehari sebelum laga lawan Australia. Skuad anak asuh Patrick Kluivert menggelar latihan di lapangan setelah sebelumnya mengikuti latihan ringan di pusat kebugaran. Tampak dalam video ada penjaga gawang timnas Martin Paes, bek Jordi Amat, Shane Patenama, Ramadan Sananta, hingga Rafael Struijk. Latihan perdana digelar sebelum timnas menggelar official training sehari sebelum laga lawan Australia. Berkomitmen melawan pembajakan sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh jersey resmi timnas, PSSI gandeng perusahaan retail kenamaan.
Nantinya jersey resmi timnas dengan kualitas yang disesuaikan akan bisa didapatkan masyarakat di gerai retail dengan harga terjangkau. Nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Kami ucapkan selamat sore. Jelang perjuangan timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, induk sepak bola nasional PSSI kembali mendapat dukungan sponsor. Terbaru, PSSI resmi menandatangani kerjasama berdurasi 1 tahun dengan perusahaan retail kenamaan. Dari kerjasama ini, PSSI nantinya akan bisa menjual jersey dan souvenir timnas Indonesia di 23.000 gerai retail yang tersebar di Nusantara. Menariknya, jersey timnas yang dijual di gerai akan dibanderol terjangkau, mulai dari Rp100.000. Ini bertujuan untuk memerangi pembajakan dan mempermudah penggemar timnas memiliki jersey dan souvenir resmi timnas. Sebab meski ramah di kantong, jersey yang dijual dipastikan asli dan resmi dari distributor aparel timnas. Nah, hari ini kita keluarkan dengan harga yang sangat terjangkau, itu dulu ya, sangat terjangkau, tapi dengan bahan kualitas yang terkontrol oleh Erspo. Nah, itu yang penting gitu. Dan channelnya pun kami pilih Indomaret, karena ya tadi Indomaret adalah retail terbesar di Indonesia. Jadi hari ini memudahkan semua fans, nggak usah cari KW-nya gitu, datang aja ke Indomaret, ada official jersey kami. Untuk tahap awal, penjualan jersey dan souvenir timnas akan dimulai akhir Maret di beberapa gerai kawasan Jabodetabek. PSSI menggaransi akan memperluas cakupan setidaknya sebelum periode FIFA Matchday Juni. Angga Nuriski, Kompas TV, Jakarta. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Ninda Destiani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.